Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Tafsir Al-Quran. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan kepada para malaikat agar mereka bersujud atau memberi hormat kepada Adam alaihissalam. Maka malaikat menaati perintah itu kecuali iblis. Artinya, setelah Adam alaihissalam selesai memberitahukan nama makhluk-makhluk itu kepada para malaikat, Allah memerintahkan kepada mereka bersujud dan memberi hormat kepada Adam alaihissalam. Maka sujudlah malaikat kepada Adam alaihissalam. Perintah itu bukanlah sujud untuk beribadah kepadanya, melainkan sujud sebagai penghormatan semata-mata dan sebagai pengakuan mereka terhadap kelebihan dan keistimewaan yang ada padanya. Dalam agama Islam, sujud ibadah hanya diperbolehkan kepada Allah SWT semata. Pada hakikatnya, sujud kepada Allah ada dua macam. Pertama, sujud manusia kepada Allah dalam beribadah, yaitu sujud sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam ajaran syariat. Kedua, sujud semua makhluk kepada Allah dengan arti tunduk dan patuh kepadanya. Arti yang asli dari kata-kata sujud adalah tunduk dan patuh. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Ar-Rahman ayat 6. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Surat Ar-Rod ayat 15. Sujud para malaikat kepada Adam alaihissalam sebagai penghormatan dan pernyataan tunduk kepadanya bukanlah untuk beribadah. Perintah Allah SWT kepada mereka untuk sujud kepada Adam menunjukkan kelebihan Adam dari mereka, sehingga ia benar-benar lebih berhak dijadikan khalifah di bumi. Mengenai asal-usul kejadian Adam, malaikat dan iblis, disebutkan bahwa Adam alaihissalam diciptakan Allah dari tanah dan malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan jin atau iblis dan setan diciptakan dari api atau nar. Iblis dan setan selalu membisikkan kepada manusia hal-hal yang tidak benar untuk menggoda dan menyesatkan dari jalan yang lurus. Bahkan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama telah digoda untuk melanggar larangan Allah SWT. Iblis bukanlah termasuk jenis malaikat, melainkan suatu makhluk dari bangsa jin. Iblis itu pada mulanya pernah berada dalam kalangan malaikat, bergaul dengan mereka dan mempunyai sifat-sifat seperti mereka pula, walaupun asal kejadiannya berbeda dari asal kejadian malaikat. Buktinya ialah firman Allah SWT pada akhir ayat tersebut yang menerangkan bahwa ketika Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, maka mereka semuanya patuh kecuali iblis. Jadi teranglah bahwa iblis itu bukanlah dari kalangan malaikat, sebab malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah dan tidak pernah membangkang. Arti harfiah iblis yaitu putus asa, membangkang, diam, atau menyesal. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis sama halnya dengan jin dan setan, diciptakan Allah dari api.
Iblis menganggap bahwa api lebih mulia daripada tanah. Sebab itu ia memandang dirinya lebih mulia daripada Adam. Sebab Adam diciptakan Allah dari tanah. Itulah sebabnya iblis menolak bersujud kepada Adam. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa iblis itu termasuk jenis malaikat juga, sebab perintah Allah kepada malaikat agar bersujud kepada Adam alaihissalam adalah ditujukan kepada semua malaikat. Lalu disebutkan bahwa para malaikat itu semua bersujud kepada Adam alaihissalam kecuali iblis. Memang benar bahwa sifat yang asli dari para malaikat adalah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian tidaklah mustahil bahwa sebagian atau salah satu dari mereka ada yang bersifat durhaka sebagai sifat yang datang kemudian. Itulah iblis. Dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah menanyakan kepada iblis apa alasannya untuk tidak bersujud kepada Adam. Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Surat As-Sad ayat 75. Allah menceritakan jawaban iblis. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Surat Sad ayat 76. Iblis enggan mematuhi perintah Allah yang menyuruh sujud kepada Adam, dan ia bersikap angkuh karena ia merasa dirinya lebih mulia dan lebih berhak dari Adam untuk dijadikan khalifah. Karena iblis menolak perintah Allah berdasarkan anggapannya itu, maka ia termasuk makhluk yang kafir kepada Allah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa iblis adalah makhluk yang pertama-tama mengingkari perintah Allah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa iblis merupakan asal dari semua jin, sebagaimana Adam asal dari semua manusia. Jin itu mempunyai keturunan. Mereka penghuni bumi sebelum Adam diciptakan Allah, dan mereka telah berbuat kerusakan di bumi. Itulah sebabnya ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah?" Jadi malaikat mengira bahwa manusia pun akan berbuat seperti jin ketika mereka berkuasa di bumi. Demikian tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.